Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya bahwa Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan. Dan nampaknya Nikita Mirzani tidak terima karena di situ ya dalam putusannya Nikita Mirzani terbukti sah ya melakukan pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 27B Undang-Undang ITE. Dan juga Nikita Mirzani melakukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum kasus perdata ya. Ini secara beriringan ya, beriringan. Namun demikian ya, apa yang terjadi? Apakah bandingnya diterima ataukah gugatannya diterima di perdata? Kita belum tahu ya, kita belum tahu. Namun ya, supaya ini tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan artikel berikut ini untuk Anda. Setelah itu kita akan membahasnya. Berikut. Dari Detik Sumbaksel. Nikita Mirzani ajukan banding, ajukan proposal ganti rugi ke Reza Gladys. Jakarta, aktris Nikita Mirzani resmi mengajukan memori banding atas putusan pidana 4 tahun penjara yang membuatnya mendekam di balik jeruji besi. Banding tersebut disampaikan tim kuasa hukumnya sebagai bentuk perlawanan terhadap vonis hakim atas kasus pemerasan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilansir Detik.com, kuasa hukum Nikita Galih Rakasiwi membeberkan alasan utama di balik pengajuan banding tersebut. Galih menerangkan Majelis Hakim telah mengabaikan puluhan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihaknya. Galih juga mengklaim putusan hakim lebih banyak bersandar pada bukti dan saksi dari jaksa penuntut umum sehingga menimbulkan ketimpangan. Kalau saya perhatikan, saya baca dengan seksama, itu kan dikesampingkan. Hanya dilihat daripada bukti-bukti JPU dan saksi-saksi JPU. Ya itulah ketimpangan-ketimpangan. Itulah kurang lebihnya yang kita bantah dan kita ajukan untuk alasan-alasan memori banding kita. Kata Galih Rakasiwi. Dia menegaskan keyakinannya pihaknya kalau kasus yang menjerat kliennya bukanlah tindak pidana pemerasan. Kata dia, apa yang terjadi adalah murni sebuah kesepakatan kerjasama yang didasari negosiasi. Itu kesepakatan kerjasama kan, kerjasama secara lisan. Dan negosiasi itu kerjasama kesepakatan. Nah, itu yang kita permasalahkan hari ini. Pihak Nikita Mirzani mengatakan telah siap lahir dan batin untuk menghadapi segala konsekuensinya dari upaya hukum ini. Ya sudah siap, kenapa nih kita sekarang mengajukan memori banding? Sudah siap lahir batin dan lain sebagainya, siap dengan segala konsekuensinya. Sementara proses hukum perdata, gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys serta Atobah Mufid di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki babak mediasi. Dalam upaya mencari jalan tengah, pihak Nikita Mirzani selaku penggugat telah secara resmi mengajukan proposal perdamaian. Tak tanggung-tanggung, proposal tersebut berisi permintaan ganti rugi senilai 200 miliar rupiah. Angka yang diharapkan dapat mengakhiri sengketa yang berjalan. Angka ini merupakan penyesuaian dari tuntutan awal yang tercantum dalam gugatan, yakni 244 miliar. Kuasa hukum Nikita Mirzani menjelaskan penurunan angka tersebut merupakan hasil diskusi internal dan dianggap sebagai angka yang proporsional untuk sebuah proporsi
perdamaian. Dari gugatan yang kita ajukan, di poinnya itu kan kita menuntut sebesar 244 miliar. Di proposal kita ajukan 200 miliar agar diberikan kepada para penggugat seperti itu. Itulah proposal yang intinya meminta untuk dibayarkan sebesar 200 miliar rupiah. Dasar dari tuntutan ganti rugi ini adalah kompensasi atas kerugian material dan imaterial yang dialami kliennya sejak ditahan pada bulan Maret terkait kasus pemerasan. Nikita Mirjani kehilangan kebebasannya untuk bekerja dan mencari penghasilan. Dia seorang ibu dengan 3 orang anak, sekarang tertahan kebebasannya. Ya wajar-wajar saja dia meminta agar dibayarkan sebesar itu. Pihak Reza Gladys dan atau Bang Mufid diberi waktu hingga yang sudah ditentukan untuk memberikan jawaban dan atas proposal tersebut. Jika tawaran damai ini disepakati dan pembayaran dilakukan, maka memastikan kasus perdata ini akan langsung berakhir. Kelar dong pungkasnya. Ya, kita bahas ya teman-teman ya, kita bahas. Ini apa-apaan saya tidak tahu ya teman-teman ya. Hal yang sama sudah pernah disampaikan dalam eksepsi. Kemudian ada juga disampaikan dalam pledoi. Namun sidang tetap berjalan dan pada akhirnya hakim telah memutuskan. Apa yang diputuskan hakim tentu berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan hakim, dan hakim menyatakan bahwa telah terjadi pemerasan dan Nikita Mirjani divonis 4 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidi 3 bulan kurungan. Namun Nikita Mirjani banding. Bagaimana bandingnya? Kita akan dengarkan terlebih dahulu informasi dari pengacaranya ya, penasihat hukum berikut. Kan kemarin dalam proses mediasi itu surat kuasa istimewa itu sudah ada jauh-jauh hari, dari mediasi pertama, kedua, ketiga, jadi nggak ditunjukin, itu ada sama mediator. Surat kuasa kami juga, surat kuasa istimewa juga ada sama mediator. Karena itu legal standing masing-masing kuasa hukum bertindak untuk atas nama masing-masing prinsipal. Nah, kemudian ini surat kuasa istimewa mereka ini yang dipegang jauh-jauh hari sama mediator ini, itu nomor perkaranya 489 tentang uang prestasi. Abang lihat sendiri, Bang? Lihat sendiri loh. Lihat sendiri dong. Kan saya konfirmasi ke mediatornya. Makanya mereka merasa malu ya. Kemudian teriak-teriak keluar. Nyalain kita. Itu yang terjadi. Faktanya begitu. Nah, kemudian mereka wawancara di luar ya, menyampaikan bahwa kami itu modus. Kenapa? Mencari-cari modus terkait dengan surat kuasa. Surat kuasa itu penting, itu pijakan awal seorang advokat bertindak untuk atas nama kliennya. Itu penting gitu loh. Itu legal standing. Nah, kalau mereka misalkan punya surat kuasa yang mereka pegang ya, diganti saja dengan yang ada sama mediator. Selesai sebenarnya. Tinggal kami salah menyerahkan nih surat kuasanya. Ternyata yang kami serahkan selama ini adalah 489 tentang uang prestasi. Kami mau tukar nih. Nyelip misalkan nyelip, bisa aja gitu loh. Bukan langsung tiba-tiba teriak-teriak keluar. Silakan bernegosiasi dengan kursi kosong. Kan itu menunjukkan tidak menghormati namanya persidangan. Kemudian keluar juga dari ruangan tidak izin dari mediator. Loh, kita ini negara hukum, ada hukum acara yang kita hormati. Kalau begitu barbar begitu gimana dong gitu. Nah, kemudian selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa ternyata setelah kericuhan itu ya, ada salah satu kuasa hukum dari tergugat ya yang menghubungi petugas mediasi, disampaikan bahwa dia ingin melihat berkas perkara nomor 1000.
disampaikan petugas ini, Pak, mesti ada izin dari mediator. Tapi karena didesak, akhirnya petugas ini menyerahkan. Bapak mau lihat apa? Kan gugatannya sudah ada sama Bapak gitu. Ternyata dia mau tukar. Surat kuasa 489 itu mau diambil, yang ada tadi sama mediator itu dia mau ambil, ditukar dengan surat kuasa istimewa nomor 1000. Nah, maksud saya, ini fair aja kalau misalkan ada kelalaian mereka, disampaikan aja. Nggak usah membangun framing yang nggak nggak jelas gitu loh. Kalau misalkan ada kesalahan, oh kami salah nih menyampaikan surat kuasa istimewa kami dalam proses mediasi, kami mau tukar, kan enak gitu. Bukan tiba-tiba arogan begitu keluar. Katanya senior. Katanya senior. Nah ini kan nggak memberikan contoh kepada kami. Ya, itulah ya teman-teman ya. Teman-teman juga sudah melihat sendiri ya bagaimana proses persidangan yang berlarut-larut ya. Tidak ada sih bantahan-bantahan terkait dengan pemerasan. Karena jaksa penuntut umum telah begitu banyak menunjukkan bukti-bukti chat ya. Ya, chat antara Nikita Mirzani dan Dr. Oki, kemudian Dr. Oki dengan Dr. Reza, kemudian Dr. Oki dengan Nikita Mirzani, kemudian Nikita Mirzani dengan Ismail. Ini rangkaian semua itu. Tidak ada kesepakatan. Saya melihat tidak ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu mungkin ya pasti Nikita Mirzani dengan Dr. Reza, karena yang public figure itu Nikita Mirzani. Kalau Dr. Reza memang kontra endorse, pastilah melalui Nikita Mirzani. Tetapi rupanya Nikita Mirzani ya dalam percakapannya, Nikita Mirzani tidak mau ketemu Dr. Reza. Silahkan ketemu Mail. Percakapan sebagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, disampaikan bahwa aku kan mau duitnya aja. Itu. Apakah itu nggak dibahas oleh teman-teman ya? Sulit ya teman-teman ya. Mari kita simak lagi. Yang terjadi, salah satu kuasa hukum tergugat ini menghubungi petugas mediasi. Nah, kemudian setelah menghubungi, baru petugas mediasi ini bertemu dengan salah satu kuasa hukum tergugat ini, meminta dokumen perkara nomor 1000/PDTG 2025. Nah, disampaikan petugas mediasi, Bapak mau ngapain? Disampaikan bahwa kami mau lihat berkas itu. Nah, karena ada desakan dari kuasa hukum dari tergugat, dikasihlah berkas itu. Ternyata surat kuasa istimewa yang ada terlampir dalam ruang mediasi itu, yaitu nomor 489 tentang wan prestasi, diambil mereka dan diganti dengan surat kuasa istimewa yang baru, yaitu nomor 1000. Jadi baru itu kemarin diganti gitu loh. Pada saat setelah selesai kekisruan mediasi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, saya kira kan ini juga nggak tepat, ya. Kalau misalnya ada, kan nggak ada manusia yang sempurna, benar tidak, ya kan? Iya, kalau ada kehilafan, terus kemudian kelalaian dalam proses administrasi, ya diakui saja dengan gentle, ya kan? Iya, bersikap aja dewasa. Aduh, saya tidak tahu ya teman-teman ya, mau ngomong apa lagi. Jadi gini ya, orang dilaporkan ke polisi. Ya, kalau memang terbukti pidana, kenapa mesti melapor ya kan? Karena dibuktikan dengan adanya vonis. Ya, mari kita simak. Salah karena apa? Mereka itu pengacara, tahu bahwa ini perkara 1000, harusnya daftarkan surat kuasa 1000. Kedua, perkara ini gugatan perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Kenapa yang didaftarkan kuasa wan prestasi? Emang nggak bisa bedain mereka yang mana wan prestasi, yang mana PMH? Katanya senior ya. Saya juga nggak ngerti kok seniornya kok bisa salah gitu. Nah, makanya saya bilang saya perlu mengkoreksi juga teman-teman pengacara juga ya. Kalau Anda ditunjuk sebagai pengacara oleh klien Anda, ya, tentu Anda tahu proses administrasi. Perkara berapa yang Anda tangani, ya perkara itu yang Anda siapkan. Itu. Kedua, surat kuasa yang didaftarkan
di bulan Mei. Sementara gugatan itu didaftar bulan September 2025. Kok pakai kuasa bulan Mei 2025? Ya kalau kita ngomong ya, kita nyampaikan bahwa pasti dijawabkan itu hak setiap warga negara, hak hukum katanya begitu. Iya hak, tapi yang logis. Jadi baru kali ini ya teman-teman ya, ada seseorang terdakwa yang sudah divonis kemudian nuntut pelapornya baru kali ini. Ya nanti kalau kita kasih tahu ya, itu hak hukum setiap orang. Iya tahu namanya hak hukum itu, tapi yang logis, yang masuk akal. Ya begitulah. Di putusan itu menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan seterusnya ya, ditemukan fakta sebagai berikut. Nah, salah satu yang menjadi objek atau menjadi alasan keberatan kami di dalam putusan ini ya, majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu mengatakan begini, berdasarkan fakta itu, berdasarkan alat bukti, dokumen dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bahwa saksi mengetahui, saksi ini yang dimaksud adalah At-Taubah dan Reza Gledis ya, bahwa saksi mengetahui suaminya bernama At-Taubah Mufid merekam pembicaraan saksi dalam video call ya, dan pembicaraan dengan terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, inilah yang kami bilang adanya upaya manipulatif dalam putusan itu ya, bahwa kita tahu selama ini persidangan tidak pernah terungkap fakta adanya video call antara Reza Gledis dan Nikita. Lalu bagaimana kemudian putusan itu ya, di dalam putusan ini dicantumkan fakta begini gitu loh. Sementara jangankan video call, percakapan WhatsApp saja itu tidak pernah dilakukan oleh Nikita dengan Reza Gledis ya. Nah, kemudian kami bingung kenapa kok dalam putusan ini ya majelis hakim mencantumkan terkait dengan fakta ini yang seolah-olah ya menyimpulkan adanya upaya dari Nikita untuk melakukan panggilan video call dan seterusnya terhadap Reza Gledis. Nah, padahal dalam fakta persidangan semua itu tidak pernah ada gitu. Nah, maka kami sampaikan dalam memori banding kami ya, tadi yang saya sampaikan salah satu poinnya adalah ini adalah upaya manipulatif dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, yang mencantumkan hal-hal yang tidak pernah terungkap di persidangan, sehingga menurut kami putusan tersebut layak untuk dibatalkan gitu ya. Nah, itu salah satu poin ya, itu yang paling krusial ya, karena memang sebenarnya dan fakta bukti manapun tidak pernah menunjukkan bahwa ada percakapan atau ada panggilan video call antara Nikita dengan Reza Gledis. Nah, ini sudah terkonfirmasi selama proses persidangan sampai berakhir gitu kan. Nah, kemudian yang Nampak jelas lagi kan ketika jaksa dimaki-maki, jaksa suruh sekolah lagi jaksanya, hakim sekarang jadi sasaran lagi, POM, polisi, semuanya. Bahkan nih sesama pengacara ya, pengacaranya Reza Gledis pun dikatakan begitu. Ya kan? Ya enggak? Jaksa yang menangani perkara saya ini sombong dan kurang ajar. Tidak sadar diri kalau mereka rata-rata sekolahnya masih sampai di tingkat sarjana semua. Mereka memperlihatkan arogansinya dan kesewenang-wenangannya di sini seakan-akan merekalah yang paling berkuasa dan boleh mengatakan apa saja kepada saya dan penasehat hukum saya. Kepada Bapak Jaksa Agung RI, seharusnya jaksa yang tidak bermoral dan tidak beretika seperti ini jangan lagi dipakai. Kalau bisa dipecat saja semuanya. Kak,
karena hanya menjatuhkan marwah dan wibawa dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian jaksa penuntut umum dalam repliknya juga mengatakan, saya tidak tahu membaca dan akan membawa saya ke taman baca. Dalil ini juga bentuk serangan-serangan personal dari jaksa penuntut umum kepada saya. Justru sebaliknya, yang harus belajar membaca adalah jaksa. Kalau bisa jaksa belajar baca dan belajar hukum pidana lagi ke luar negeri seperti ke Amerika, Inggris, Belanda, biar tidak salah menafsirkan dan menerapkan asas-asas hukum pidana dalam praktek peradilan. terkait dengan surat kuasa. Jujur itu hanya bersifat administratif, tidak pada substansial yang sebenarnya. Itu hanya administratif, mudah, ya. Mungkin ada kekeliruan, bisa saja, mungkin ya, karena gugatan disiapkan bahan prestasi, surat kuasanya dibuat. Karena bahan prestasinya gagal, ya kan, dilanjutkan lagi dengan perbuatan melawan hukum, cabut lagi, kemudian dilanjutkan lagi, ya kan. Nah, dari pihak pengacara atau kuasa hukum dari Reja Gladys sebenarnya sudah berpikir apa-apaan ini kan. Makanya nggak terlalu perhatikan dengan namanya surat kuasa. Ya itu kesalahan administratif lah. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Apakah dengan kesalahan administratif itu dalam proses mediasi sudah bisa memenangkan gugatannya? Belum tentu. Bahkan tidak bisa. Ini kan hanya masalah administratif. Kalau memang salah dari awal kasih tahu, bukan di akhir-akhir. Karena dari awal kan saling memeriksa tuh surat kuasa itu. Dan saling juga diperiksa oleh mediatornya. Tetapi kan justru pada saat mediasi terjadilah seperti ini. Bahwa suratnya keliru. Kalau suratnya keliru harusnya diakui saja. Misalnya, Pak mohon maaf ya suratnya keliru. Kan begitu. Nggak usah langsung nuding-nuding senior, junior. Bukan begitu caranya. Mohon maaf, ini ada surat keliru, bisa diperbaiki, gitu aja kan enak. Yang diomongin pengacara juga kan, oh iya ya keliru ya, mohon maaf ya, kan enak daripada langsung ngegas. Anda tidak berhak untuk duduk di sini, kan nggak enak begitu ya. Kita ini masyarakat juga melihatnya, ini ada apa ini, ya kan, ya nggak, ya gitulah. Ini fakta ya, semua fakta. Ya, yang terjadi, salah satu kuasa hukum tergugat ini menghubungi petugas mediasi. Nah, kemudian setelah menghubungi, baru petugas mediasi ini bertemu dengan salah satu kuasa hukum tergugat ini, meminta dokumen perkara nomor 1000/PDTG 2025. Nah, disampaikan petugas mediasi, Bapak mau ngapain? Disampaikan bahwa kami mau lihat berkas itu. Nah, karena ada desakan dari kuasa hukum dari tergugat, dikasihlah berkas itu. Ternyata surat kuasa istimewa yang ada terlampir dalam ruang mediasi itu, yaitu nomor 489 tentang waran prestasi, diambil mereka dan diganti dengan surat kuasa istimewa yang baru, yaitu nomor 1000. Jadi baru itu kemarin diganti gitu loh. Pada saat setelah selesai kekisruan mediasi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, saya kira kan ini juga nggak tepat, ya. Kalau misalnya ada, kan nggak ada manusia yang sempurna, benar tidak, ya kan? Iya, kalau ada kehilafan, terus kemudian kelalaian dalam proses administrasi, ya diakui saja dengan gentle, ya kan? Iya, bersikap aja dewasa. Ya, begitulah ya teman-teman ya, dinamika yang terjadi ya. Persoalannya itu apa, larinya kemana, kemudian penggiringan opini semakin masif ya. Gugatan perdata masih berlangsung dengan intrik dan drama yang demikian rupa. Demikian juga di posisi banding. Ketika memori banding itu menjadi rahasia, menjadi senjata, justru nampaknya itu yang diungkapkan di berbagai media. Apakah mampu mempengaruhi hakim? Ya kan? Ya
hakim pastilah akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Gitu ya teman-teman ya. Tidak mungkin kan hakim sentimen, hakim penuh dengan kebencian, nggak mungkin. Hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye. Kan kemarin dalam proses mediasi itu surat kuasa istimewa itu sudah ada jauh-jauh hari. Dari mediasi pertama, kedua, ketiga, jadi nggak bisa nggak ditunjukin, itu ada sama mediator. Surat kuasa kami juga, surat kuasa istimewa juga ada sama mediator. Karena itu legal standing masing-masing kuasa hukum bertindak untuk atas nama masing-masing prinsipal. Nah, kemudian ini surat kuasa istimewa mereka ini yang dipegang jauh-jauh hari sama mediator ini, itu nomor perkaranya 489 tentang uang prestasi. Abang lihat sendiri, Bang. Lihat sendiri loh. Lihat sendiri dong. Kan saya konfirmasi ke mediatornya. Makanya mereka merasa malu ya. Kemudian teriak-teriak keluar. Nyalain kita. Itu yang terjadi. Faktanya begitu. Nah, kemudian mereka wawancara di luar ya menyampaikan bahwa kami itu modus. Kenapa? Mencari-cari modus terkait dengan surat kuasa. Surat kuasa itu penting, itu pijakan awal seorang advokat bertindak untuk atas nama kliennya. Itu penting, gitu loh. Itu legal standing. Nah, kalau mereka misalkan mereka punya surat kuasa yang mereka pegang, ya diganti saja dengan yang ada sama mediator. Selesai sebenarnya. Tinggal kami salah menyerahkan nih surat kuasanya. Ternyata yang kami serahkan selama ini adalah 489 tentang uang prestasi. Kami mau tukar nih. Nyelip. Misalkan nyelip, bisa aja gitu loh. Bukan langsung tiba-tiba teriak-teriak keluar. Silakan bernegosiasi dengan kursi kosong. Kan itu menunjukkan tidak menghormati namanya persidangan. Kemudian keluar juga dari ruangan tidak izin dari mediator. Loh, kita ini negara hukum. Ada hukum acara yang kita hormati. Kalau begitu barbar begitu gimana dong gitu. Nah, kemudian selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa ternyata setelah kericuhan itu ya ada salah satu kuasa hukum dari tergugat ya yang menghubungi petugas mediasi, disampaikan bahwa dia ingin melihat berkas perkara nomor 1000. Disampaikan petugas ini, Pak, mesti ada izin dari mediator. Tapi karena didesak akhirnya petugas ini menyerahkan. Bapak mau lihat apa? Kan gugatannya sudah ada sama Bapak gitu. Ternyata dia mau tukar. Surat kuasa 489 itu mau diambil, yang ada tadi sama mediator itu dia mau ambil, ditukar dengan surat kuasa istimewa nomor 1000. Nah, maksud saya ini fair aja kalau misalkan ada kelalaian mereka disampaikan aja. Nggak usah membangun framing yang nggak nggak jelas gitu loh. Kalau misalkan ada kesalahan, kami salah nih menyampaikan surat kuasa istimewa kami dalam proses mediasi, kami mau tukar, kan enak gitu. Bukan tiba-tiba arogan begitu keluar. Katanya senior. Nah, ini kan nggak memberikan contoh kepada kami yang junior ini. Benar nggak? Iya.